sahabat Kompas.com. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memegang presidensi Group of 20 atau G20. Momentum ini hanya terjadi satu kali dalam periode 20 tahun. Acara puncak forum ini adalah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang dilaksanakan di Bali mulai 15 hingga 16 November 2022. Untuk itu, momen ini pun perlu dimanfaatkan dengan baik. Tapi, apa sih manfaat memegang presidensi G20 bagi Indonesia? Sebagai presidensi G20, artinya Indonesia dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang baik sehingga dipercaya oleh internasional. Karena dengan ketahanan ekonomi yang ada itulah, Indonesia bisa menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah G20 di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Selain itu, dengan memegang presidensi G20 ini, Indonesia juga menjadi sorotan dunia dan hal ini pun bisa dimanfaatkan untuk memasarkan pariwisata dan juga produk-produk UMKM. Tak cuma itu saja, Indonesia juga dapat mewakili negara-negara berkembang untuk bisa menyuarakan pendapatnya di forum G20 hingga menentukan agenda apa saja yang akan dibahas supaya dapat menyelesaikan masalah. Oh iya, selama memegang presidensi G20, Indonesia juga mempunyai sejumlah peran loh. Contohnya saja, dengan mendukung pengamanan anggaran nasional, pertukaran pengetahuan, hingga mendukung perkumpulan para startup unicorn untuk saling bertukar ide. Nah, peran yang dijalankan tersebut tak lepas dari posisi penting Indonesia di G20. Salah satunya, Indonesia menjadi kekuatan pasar baru dengan produk domestik bruto atau PDB di atas 1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 15,5 kuadriliun rupiah. Tadi kan kita udah bahas manfaat G20 bagi Indonesia nih. Tapi, apakah negara selain anggota G20 juga bisa dapat manfaat ya? Nah, untuk hal ini, masyarakat dunia tentu saja akan bisa mendapat manfaat dari adanya G20. Sebab, negara-negara anggota G20 akan tolong-menolong serta mendukung pemulihan ekonomi sesama anggota G20. Namun sifat manfaat ini dinilai bisa berkelanjutan hingga masyarakat seluruh dunia. Hal ini juga terlihat dari 3 topik utama yang dibahas di KTT G20 Indonesia, yakni ketahanan pangan dan energi, infrastruktur kesehatan, dan transformasi digital. Nah, 2 tema yakni ketahanan pangan dan energi serta infrastruktur kesehatan dibahas pada hari pertama KTT, yakni tanggal 15 November 2022. Sedangkan isu tentang transformasi digital didiskusikan oleh negara G20 pada 16 November 2022. Selain kegiatan utama dengan diskusi ketiga tema itu, para pemimpin negara anggota G20 juga mengikuti acara santai seperti makan malam bersama dan penanaman bakau di Tahura Mangrove loh. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih kalau rangkaian acara G20 nggak cuma soal KTT G20 loh? Ya, sebenarnya ada banyak kegiatan G20 yang digelar berbagai forum di berbagai bidang. Setidaknya ada 10 forum yang bakal digelar. Contohnya seperti Bisnis 20 atau B20. Forum ini merupakan komunitas bisnis internasional di mana fungsinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat berkelanjutan. Selain B20, ada juga 9 forum lainnya, seperti Sivil 20, Labor 20, hingga Youth 20. Gimana? Cukup banyak kan? Jadi, bisa disimpulkan bahwa G20 tak hanya membahas isu ekonomi dunia, tetapi juga topik-topik penting seperti kemanusiaan, politik, sampai kepemudaan. Nah, itu dia ulasan soal manfaat KTT G20 bagi Indonesia. Sekian video kali ini.
Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.